Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Ipang Wahid. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ipang Wahid adalah seorang tokoh Indonesia yang dikenal luas karena kiprahnya di berbagai bidang seperti dunia pendidikan pesantren, industri kreatif, organisasi sosial, serta dunia komunikasi dan produksi iklan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau aktif menjabat dalam berbagai posisi strategis, antara lain Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Perusahaan Film Iklan Indonesia, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Masyarakat Ekonomi Syariah, anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta anggota Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sutradara iklan yang telah menghasilkan lebih dari 500 iklan televisi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ipang Wahid lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari tahun 1969. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Institut Kesenian Jakarta dan melanjutkan studi pascasarjana di Art Institute of Seattle di Amerika Serikat. Kiprah beliau tersebar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di dunia pesantren, industri kreatif dan organisasi nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan pendidikan dimulai sejak tahun 1991 ketika menyelesaikan studi sarjana, kemudian berlanjut ke luar negeri. Sejak saat itu beliau terus aktif berkarya hingga sekarang dalam berbagai organisasi dan bidang yang digeluti. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Ipang Wahid dalam berbagai bidang didasari oleh semangat untuk mengembangkan potensi industri kreatif Indonesia, memperkuat peran pesantren dalam pembangunan bangsa, serta mendorong lahirnya gagasan baru dalam bidang ekonomi, seni dan budaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau mengembangkan kiprahnya melalui kombinasi antara pendidikan seni, pengalaman internasional, kepemimpinan organisasi, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial. Dengan karya-karya kreatif dan kepemimpinan yang visioner, beliau berhasil menggabungkan nilai keislaman, kreativitas, dan ekonomi untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dari sisi pendidikan, Ipang Wahid menempuh jalur seni dengan menimba ilmu di Institut Kesenian Jakarta, yang merupakan salah satu pusat pendidikan seni terkemuka di Indonesia. Pendidikan tersebut kemudian dilanjutkan di Art Institute of Seattle di Amerika Serikat, yang memperkaya perspektif beliau dalam seni, komunikasi, dan teknologi kreatif. Kombinasi pengalaman pendidikan dalam negeri dan luar negeri memberikan dasar yang kuat dalam membangun karir di dunia kreatif. Dari sisi karir, beliau memiliki jejak yang luas. Dalam dunia pesantren, beliau dipercaya sebagai wakil pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, sebuah pesantren yang memiliki peranan penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Di bidang industri, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Ikatan Perusahaan Film Iklan Indonesia. Selain itu, beliau turut aktif di organisasi ekonomi syariah dan organisasi cendekiawan muslim, yang memperlihatkan perannya dalam menghubungkan kreativitas dengan nilai-nilai keagamaan dan ekonomi. Dari sisi industri kreatif, Ipang Wahid dikenal sebagai sutradara yang telah melahirkan lebih dari 500 iklan televisi. Karya-karya tersebut berkontribusi dalam membentuk wajah periklanan Indonesia modern. Berkat kerja keras dan kreativitasnya, beliau memperoleh berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara dalam bidang strategi digital, komunikasi, branding, dan juga peran sebagai konsultan komunikasi. Dari sisi sosial, beliau aktif berperan sebagai kreativpreneur dan aktivis yang mendorong lahirnya gagasan baru dalam masyarakat.
Keberadaannya dalam organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri serta Masyarakat Ekonomi Syariah menunjukkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis nilai, bukan hanya keuntungan semata. Dari sisi tantangan, nama Ipang Wahid pernah dikaitkan dengan isu yang berkembang di masyarakat. Namun, beliau menanggapinya dengan tegas dan menjelaskan posisinya. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan seorang tokoh besar tidak lepas dari dinamika dan tantangan, tetapi keteguhan sikap serta kejelasan tujuan dapat menjadi modal dalam menghadapi berbagai tuduhan atau kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Ipang Wahid, terdapat beberapa nilai positif yang dapat dipetik. Pertama, pentingnya pendidikan sebagai fondasi dalam berkarya. Dengan bekal pendidikan seni di dalam negeri dan luar negeri, beliau dapat memberikan kontribusi nyata dalam industri kreatif. Kedua, nilai kesungguhan dalam mengembangkan bakat dan keterampilan, terlihat dari keberhasilan beliau menghasilkan ratusan iklan televisi yang berpengaruh. Ketiga, komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat melalui pesantren, organisasi ekonomi, dan industri kreatif memperlihatkan bahwa keberhasilan pribadi dapat diarahkan untuk kepentingan bersama. Keempat, keberanian menghadapi tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataan mengajarkan pentingnya keteguhan sikap, kejujuran, dan konsistensi dalam menjaga integritas diri. Pelajaran hidup yang bisa diambil adalah bahwa perjalanan hidup tidak selalu lurus dan mudah, namun dengan pendidikan yang kuat, ketekunan, kreativitas, serta keteguhan sikap, seseorang dapat menghadapi tantangan dan tetap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun, di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan
sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.